Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari Divisi Accounting PT Mitra Forwarding Worldwide Company akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari blueprint, UAT, master data, skenario terintegrasi, dan skenario per divisi. Baik, untuk slide selanjutnya di sini adalah logo dari PT Mitra Forwarding Worldwide Company, yang mana PT Mitra Forwarding Worldwide Company berkomitmen untuk menciptakan pengalaman jasa ekspor dan impor yang menyenangkan bagi seluruh pelanggan kami. Baik, untuk divisi accounting sendiri terdiri dari yang pertama, perkenalkan, nama saya Fadia Maulida dengan NIK CP144 yang akan berperan sebagai General Accounting, dan teman saya Oktavianti Kurniasari dengan NIK CP171 yang akan berperan sebagai Cost and Tax Accounting. Baik, untuk selanjutnya adalah kegiatan yang akan kami lakukan sebagai divisi accounting dari PT Mitra Forwarding Worldwide Company. Yang pertama yaitu melakukan setting dan konfigurasi, untuk selanjutnya membuat journal entries, untuk selanjutnya membuat analytic account, untuk selanjutnya membuat piutang usaha atau account receivable atau customer invoice, untuk selanjutnya membuat down payment, untuk selanjutnya membuat credit note, untuk selanjutnya membuat utang dagang atau account payable atau vendor bill, untuk selanjutnya membuat debit note, untuk selanjutnya membuat bank statement, untuk selanjutnya membuat cash register atau petty cash, untuk selanjutnya membuat e-faktur, untuk selanjutnya membuat aset manajemen, untuk selanjutnya membuat budgeting, untuk selanjutnya membuat closing laporan, dan yang terakhir membuat report atau laporan keuangan. Baik, yang pertama di sini ada melakukan setting dan konfigurasi terhadap chart of account atau COA. Chart of account atau COA adalah daftar lengkap dari semua akun keuangan yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau entitas bisnis. Untuk chart of account atau COA yang akan digunakan oleh PT Mitra Forwarding Worldwide Company terdiri dari 9 akun. Yang pertama ada aktiva, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada utang, yang keempat ada modal, yang kelima ada penjualan, yang keenam ada beban pokok penjualan, yang ketujuh ada beban operasional, yang kedelapan ada pendapatan dan beban lainnya, dan yang kesembilan ada pajak. Baik, berikut ini merupakan mock-up dari chart of account yang sudah berhasil diimpor pada Odoo. Baik, untuk selanjutnya adalah mockup dari chart of account, master data chart of account yang terdiri dari code, name, type, account currency, dan reconcile. Baik, untuk selanjutnya yaitu melakukan setting dan konfigurasi terhadap bank. PT Mitra Forwarding Worldwide Company ini membangun kerjasama terhadap beberapa bank. Yang pertama yaitu ada Bank Umum Persero, kemudian yang kedua ada Bank Umum Swasta Nasional, yang ketiga ada Bank Pembangunan Daerah, dan yang keempat ada Bank Internasional. Baik, untuk selanjutnya adalah mock-up dari master data bank yang sudah berhasil diimpor pada Odoo. Baik, untuk selanjutnya di sini ada mockup dari master data bank yang terdiri dari name, BIC, dan account holder. Baik, untuk selanjutnya di sini melakukan setting dan konfigurasi terhadap bank account. Jadi PT Mitra Forwarding Worldwide Company ini memiliki 5 akun bank. Yang pertama yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga Bank BNI Giro, yang keempat ada Bank BTN, dan yang kelima ada Bank BCA. Berikut ini untuk mockup dari master data bank account yang sudah berhasil diimport pada Odoo. Dan berikut ini merupakan mockup dari master data bank account
yang terdiri dari sequence, account number, name, account holder, dan send money. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada setting dan konfigurasi terhadap tax atau pajak. PT Mitra Forwarding Worldwide Company menggunakan beberapa jenis pajak, di antaranya yang pertama itu ada PPh 21 untuk gaji, kemudian ada PPh 22 untuk penggunaan jasa transportasi, kemudian ada PPh 23 yaitu untuk jasa ekspor dan impor, kemudian ada PPN untuk setiap jasa ekspor dan impor. Baik, untuk pajak berikut ini merupakan mockup dari master data tax yang sudah berhasil diimpor pada Odoo. Untuk selanjutnya merupakan mockup dari master data tax yang terdiri dari tax name, active, label on invoice, tax type, tax account on credit notes, amount, dan country. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada setting dan configuration jurnal. Jadi untuk PT Mitra Forwarding Worldwide Company ini menggunakan jurnal customer invoice untuk mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Kemudian ada vendor bill untuk mencatat tagihan yang harus dibayarkan kepada pemasok. Kemudian ada miscellaneous operation untuk mencatat transaksi keuangan tambahan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori lain. Kemudian ada exchange difference untuk mencatat perbedaan kurs mata uang asing yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Kemudian ada jurnal bank dan cash untuk mencatat transaksi yang melibatkan uang tunai dan rekening bank. Kemudian ada cash basis tax untuk mencatat pajak berbasis kas. Kemudian ada inventory valuation untuk mencatat perubahan nilai inventory berdasarkan pergerakan dan nilai barang. Baik, berikut ini merupakan mockup dari master data jurnal yang sudah berhasil diimpor pada Odoo. Ini merupakan mockup dari master data jurnal yang terdiri dari jurnal name, type, jurnal groups, dan shortcode. Baik, untuk selanjutnya yaitu melakukan setting dan konfigurasi terhadap beginning balance. Jadi beginning balance ini merupakan saldo awal atau jumlah uang atau nilai aset pada suatu akun atau catatan keuangan pada awal periode tertentu seperti bulan, kuartal, atau tahun. Berikut ini merupakan mockup dari master data beginning balance yang sudah berhasil diimpor pada Odoo. Nah, berikut ini merupakan mockup dari master data beginning balance yang terdiri dari jurnal, reference, date, journal item or account, number, kemudian ada jurnal item name, kemudian ada jurnal item partner, kemudian ada jurnal item debit, kemudian ada jurnal item credit. Baik, berikutnya merupakan blueprint dan UAT dari Analytic Account. Analytic Account sendiri adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melacak data keuangan pada tingkat yang lebih rinci. Hal ini dicapai dengan membuat dimensi tambahan seperti departemen atau proyek yang dapat digunakan untuk mengkategorikan dan menganalisis data keuangan. Dengan Analytic Account, pengguna dapat melacak kinerja keuangan proyek atau departemen tertentu serta membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan informasi ini. Berikut merupakan mockup dari Analytic Account yang berhasil terimport di Odoo.
Baik, untuk selanjutnya yaitu piutang usaha atau account receivable atau customer invoice. Customer invoice adalah suatu dokumen tagihan pembayaran yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada pelanggan. Dokumen ini mencatat rincian pembelian produk atau jasa yang telah diberikan kepada pelanggan beserta jumlah yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berikut ini merupakan mock-up dari master data piutang usaha atau account receivable atau customer invoice yang telah berhasil diimport pada Odoo. Baik, berikut ini merupakan mock-up dari piutang usaha atau account receivable atau customer invoice yang sebelumnya telah berhasil dilakukan import pada Odoo dan dilakukan pembayaran dengan keterangan pembelian yang dilakukan oleh PT Hipotatamus Indonesia yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Jakarta dengan nomor invoice INV _2023-000087 dengan deskripsi pembelian yaitu heavy cargo sebanyak 1 quantity dengan harga sebesar 4 juta, kemudian dikenakan pajak sebesar 11% dengan total keseluruhan yaitu Rp4.004.400. Baik, untuk selanjutnya di sini ada mock-up dari master data piutang usaha atau account receivable atau customer invoice. Untuk master data di sini terdiri dari number, invoice partner display name, due date, invoice or bill date, product, invoice line or account, invoice line or quantity Y, invoice line or unit price, reference, untaxed amount site, company, currency. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada rekonsiliasi piutang usaha atau account receivable atau customer invoice. Rekonsiliasi piutang usaha atau account receivable atau customer invoice adalah proses penyesuaian dan pencocokan antara catatan piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan dengan catatan yang dimiliki oleh pelanggan terkait faktur-faktur yang belum diselesaikan pembayarannya. Proses ini melibatkan perbandingan antara catatan internal perusahaan terkait piutang usaha dengan informasi yang ada pada laporan atau pernyataan piutang yang diterima dari pelanggan. Baik, berikut ini merupakan mock-up dari rekonsiliasi piutang usaha atau account receivable atau customer invoice yang sudah berhasil dilakukan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada down payment atau pembayaran awal. Down payment atau pembayaran di muka adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan kepada perusahaan sebagai tanda jadi atau pembayaran awal sebelum produk atau layanan diberikan sepenuhnya. Berikut ini merupakan mock-up dari down payment yang sudah dilakukan. Berikut ini merupakan mock-up dari transaksi down payment. Jadi untuk keterangannya di sini pembelian dilakukan oleh PT Asrafioni yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dengan nomor invoice INV _2023-000084 dengan deskripsi pembelian yaitu yang pertama ada down payment atau DP quantity sebanyak 1 unit dengan harga sebesar 2 juta Kemudian untuk pembayaran kedua yaitu Asrafioni pembayaran full payment dengan nomor invoice INV _2023-000085 dengan deskripsi produk yaitu priority cargo dengan priority cargo sebanyak 1 quantity dengan harga 3.600.000.
Kemudian dikenakan pajak PPN keluaran 11% dan PPh 22,5% dengan total 3.600.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada credit note. Jadi credit note di sini merupakan dokumen yang digunakan untuk mengurangkan nilai jumlah tagihan yang sebelumnya telah dikeluarkan dalam faktur penjualan. Ini berfungsi sebagai catatan kredit untuk menggantikan atau mengkoreksi faktur yang sudah ada. Dengan menggunakan credit note, perusahaan dapat mengoreksi kesalahan faktur, mengembalikan barang rusak, atau memberikan diskon tambahan kepada pelanggan. Baik, berikut ini merupakan mock-up dari credit note yang sudah dilakukan di Odoo. Baik, untuk transaksinya di sini ada credit note atau retur penjualan dari PT Fast Ananda dengan nomor credit note yaitu RINV-2023-0001 dengan deskripsinya yaitu farmasi kargo dengan kuantiti sebanyak 1 unit dengan harga 1,5 juta yang dikenakan pajak sebesar 11% dan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dengan total keseluruhan yaitu 1.500.225 rupiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada hutang dagang atau account payable atau vendor bill. Hutang dagang atau vendor bill dalam Odoo adalah kewajiban keuangan yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak vendor atau pemasok. Ini terjadi ketika perusahaan menerima barang atau layanan dari vendor tapi belum melakukan pembayaran penuh. Baik, untuk berikut ini merupakan mock-up dari hutang dagang atau account payable atau vendor bill yang telah dilakukan pada Odoo. Untuk transaksinya di sini dilakukan oleh PT Rental Jaya yang beralamat di Jalan Raya Patimura, Ambon dengan nomor vendor bill yaitu BILL-2023-12-0009 dengan deskripsi yaitu heavy cargo sebanyak 1 kuantiti dengan harga 2,5 juta dengan teks PPN masukan 11% dengan total keseluruhan yaitu 2.502.750 rupiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada debit note. Dalam Odoo adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat peningkatan jumlah tagihan atau kewajiban keuangan terhadap pelanggan dalam penjualan. Biasanya debit note diterbitkan ketika terjadi koreksi atas faktur penjualan yang sebelumnya, misalkan menambah biaya tambahan atau memperbarui informasi tertentu. Dengan menggunakan debit note, perusahaan dapat secara akurat merefleksikan perubahan dalam transaksi penjualan kepada pelanggan. Baik, untuk debit note di sini sudah dilakukan. Untuk mock-up-nya di sini sudah dilakukan. Baik, di sini untuk mock-up dari debit note yaitu dilakukan oleh PT Cah. Dengan keterangan dilakukan oleh PT Cahaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Puputan, Denpasar dengan vendor credit note RBILL-2023-12-0001 dengan deskripsi produk yaitu box M, box ukuran M, box ukuran L, box ukuran XL, dan box ukuran triple XL dengan total harga sebesar 1.100.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada petty cash. Adalah suatu sistem di mana perusahaan menyediakan dana tunai kecil yang dapat digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari yang bersifat kecil dan mendesak. Jumlah uang tunai ini biasanya disimpan dalam kotak kecil dan dikelola oleh seorang petugas keuangan.
Berikut ini merupakan mock-up dari petty cash yang berhasil dilakukan yang mana pada keterangan petty cash ini dilakukan pada tanggal 17 bulan 12 2023 dengan label yang pertama ada pembelian ATK atau alat tulis kantor, kemudian ada pembelian map, kemudian ada pembelian notebook. Dengan partner yang pertama ada Alia Yasmin Firdausi Litai, yang kedua ada Ekini Surakan Kaban, kemudian ada Juliana. Dengan harga yang pertama 100.000, kemudian yang kedua 40.000, dan yang ketiga 50.000. Baik, untuk selanjutnya ada e-faktur. E-faktur atau faktur elektronik adalah bentuk dokumen faktur yang dihasilkan dan disampaikan secara elektronik menggantikan format fisik tradisional dari e-faktur kertas. Baik, untuk e-faktur di sini terdiri dari KD jenis transaksi, kemudian FG pengganti, kemudian nomor FA, kemudian nomor faktur, kemudian masa pajak, kemudian tahun pajak, kemudian tanggal faktur, kemudian NPWP, kemudian ada nama, kemudian alamat lengkap, kemudian jumlah DPP, kemudian jumlah PPN, kemudian jumlah PPNBM, kemudian ID keterangan tambahan, kemudian FG uang muka, kemudian uang muka DPP, kemudian uang muka PPN, kemudian uang muka PPNBM, kemudian ada referensi dan yang terakhir ada kode dokumen pendukung. Selanjutnya yaitu terdapat aset manajemen. Aset manajemen merupakan fitur untuk pengelolaan aset yang dilakukan mulai dari pencatatan nilai aset sampai menghitung depresiasi aset sesuai metode yang dipilih pada aset tersebut. Aset manajemen memungkinkan pengguna untuk memodifikasi depresiasi aset dan juga melakukan disposal atau sell terhadap aset yang sudah habis masa manfaatnya. Pada fitur ini, depresiasi juga dapat disetting untuk otomatis terentry atau running sebagai draft ataukah sudah tertulis sebagai jurnal yang telah divalidate. Berikut merupakan mock-up dari aset yang sudah terimport di sistem Odoo. Terdapat aset kategori bangunan, gedung, kendaraan, serta peralatan kantor. Berikut merupakan master data yang digunakan untuk aset manajemen. Selanjutnya terdapat budgeting. Budgeting merupakan proses perencanaan dan alokasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu individu, perusahaan, atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu. Ini melibatkan penetapan tujuan keuangan, penetapan pendapatan yang diharapkan, serta merencanakan pengeluaran yang sesuai dengan tujuan tersebut. Berikut merupakan mockup dari budgeting yang sudah terimport di sistem Odoo. Di sini terdapat budget untuk beban dibayar di muka, beban operasional, beban penyusutan, beban luar operasional, pendapatan, serta pendapatan lain. Berikut merupakan dasar data untuk budgeting. Selanjutnya yaitu closing laporan. Closing atau tutup buka laporan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan di bagian keuangan untuk meng-cut off atau menutup pelaporan di akhir periode. Kegiatan closing dilakukan pada 2 tahap, yaitu pada akhir bulan dan pada akhir tahun. Closing bulanan atau tutup buku akhir bulan berfungsi sebagai pemindahan periode akuntansi dari periode sebelumnya menuju ke periode yang berada di depannya. Dalam ERP Odoo bisa dikatakan ini merupakan fitur fiscal year, di mana fitur ini membantu user untuk memudahkan melakukan closing period, dan sebelum menutup closing period tahunan diwajibkan untuk menutup jurnal yang ada terlebih dahulu.
karena jika tidak menutup closing tahunan tidak bisa dilakukan. Closing tahunan atau berfungsi sebagai penutup periode tahunan atau tahun berjalan dan membuat jurnal kembali di antara laba di tahun beserta laba tahun berjalan. Berikut merupakan mockup dari closing laporan, yaitu untuk menolak fiscal period. Dan yang terakhir merupakan report atau laporan keuangan, di mana laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau organisasi dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan, kinerja operasional, serta arus kas dari suatu perusahaan atau entitas tersebut. Laporan ini digunakan oleh pemangku kepentingan internal seperti manajemen perusahaan dan eksternal seperti investor, kreditur, atau pemerintah untuk mengevaluasi kesehatan finansial suatu entitas. Berikut merupakan mockup dari laporan keuangan untuk general ledger. Di sini terlihat akun-akun yang ada di general ledger tersebut. Selanjutnya merupakan laporan mockup dari laporan keuangan partner ledger. Terdapat partner yaitu ada Kaktus Berduri, West Ananda, serta BC Logistik. Selanjutnya merupakan mockup dari laporan keuangan profit loss. Dan ini merupakan mockup dari laporan keuangan trial balance. Selanjutnya terdapat skenario terintegrasi antara divisi accounting dengan divisi lainnya yang ada di perusahaan Mitra Forwarding Worldwide ini. Untuk skenario yang pertama, skenario penjualan normal, 1 SO, 1 receipt, 1 invoice, dan 1 payment. PT Bersama Sejahtera, perusahaan yang berdedikasi di industri pakaian, telah mengambil langkah strategis dengan memesan jasa impor bahan baku dari PT MWF. Keputusan ini didasarkan pada keinginan PT Bersama Sejahtera untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka dengan memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi dan tepat waktu. Dengan bermitra dengan PT MWF, perusahaan ini berharap dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional dan peningkatan kualitas produk mereka. Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen PT Bersama Sejahtera untuk membangun hubungan yang kokoh dengan mitra bisnisnya, menciptakan win-win solution dalam mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bersama di industri pakaian. Untuk produk yang ini yaitu terdapat LV berat 0-500 kg dengan kuantiti 1, harganya Rp500.000 dengan pajak PPN 11%, serta PPh 22 2,5%. Untuk confirmation date-nya di tanggal 16 Desember 2023. Untuk packagingnya menggunakan guni ukuran XL dengan kuantiti 1 serta harganya Rp150.000. Untuk kawasannya itu antara Cina dan Sumatera Utara dengan menggunakan cargo plan dengan estimasi sampai 3-10 hari dengan harga Rp300.000 serta pajak PPh 23,2%. Baik, untuk demonstrasi dari skenario pertama, kita sudah mendapatkan konfirmasi dari bagian freight bahwasannya PT Sejahtera Bersama telah memesan regular cargo berat 0 sampai dengan 500 kg sebanyak satu dengan harga Rp500.000 yang dikenakan pajak PPN 11%, PPh 22,5%, dan konfirmasi D yaitu tanggal 16 bulan 12 2023. Kemudian dia menggunakan packaging goni ukuran XL sebanyak 1 kuantiti dengan harga Rp150.000. Kemudian kawasan yaitu Cina Sumatera Utara, estimasi sampai yaitu 3-10 hari dengan harga yaitu Rp300.000 yang dikenakan pajak
sebesar 2%. Baik, langsung saja kita klik modul sales. Yang pertama, create quotation baru. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kita send by email terlebih dahulu. Nah, jika sudah terkirim, kita konfirmasi. Jika sudah dikonfirmasi, untuk skenario ini kita asumsikan barang tersebut sudah sampai. Kita klik yang set quantity, kemudian kita validate. Kemudian kembali lagi ke sales order, kemudian create invoice, regular invoice, create and view invoice. Isi di sini invoice date-nya, yaitu untuk tanggalnya kita samakan saja tanggal 16. Kemudian untuk kode transaksinya kita klik yang 01 kepada pihak yang bukan pemungut PPN atau customer biasa. Nah, jika sudah, kita klik save manually, kemudian kita konfirmasi, kemudian klik yang register payment. Jurnalnya kita di sini menggunakan Bank Mandiri. Amount-nya yaitu 951.275.000. Jika sudah, klik yang create payment. Untuk invoice ini pembayarannya masih in payment karena kita belum melakukan rekonsiliasi bank. Untuk mengubah in payment ini menjadi paid, maka kita harus melakukan rekonsiliasi bank terlebih dahulu. Klik menu home, kemudian klik modul accounting, kemudian klik Bank Mandiri, transaction, klik create. Untuk date-nya di sini kita buat tanggal
tanggal 16. Kita samakan saja. Untuk labelnya di sini dibuat penerimaan. Penerimaan no invoice. Patternnya yaitu sejahtera PT Sejahtera Bersama. Kemudian jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar 900.000. Nah, jika sudah, klik save. Maka di sini dia sudah terrekonsil. Kita refresh. Statusnya sudah berubah menjadi paid. Berarti uang dari customer tadi sudah masuk ke akun bank PT Mitra Forwarding Worldwide Company. Selanjutnya merupakan skenario terintegrasi kedua, yaitu skenario pembelian peralatan perusahaan, 1 PO dan 1 bill. PT Cahaya Abadi merupakan perusahaan yang fokus pada produksi kemasan atau packaging. Dengan spesialisasi dalam menciptakan solusi kemasan yang inovatif dan berkualitas tinggi, PT Cahaya Abadi telah membangun reputasi sebagai penyedia layanan kemasan terkemuka. PT MWF sebagai perusahaan yang memahami pentingnya kemasan yang efisien dalam rantai distribusi, berencana untuk memesan jasa kemasan kepada PT Cahaya Abadi. Keputusan ini diambil dengan harapan dapat meningkatkan keamanan dan kehandalan dalam pengiriman barang, serta memberikan nilai tambah melalui desain kemasan yang menarik dan fungsional. Dengan kerjasama ini, diharapkan bahwa PT MWF dapat memberikan pengalaman pengiriman yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Berikut merupakan rinciannya, yaitu terdapat produk kayu dengan ukuran triple XL, untuk kuantitinya 100 dengan harga Rp4.000 serta pajak PPN 11% dengan confirmation date-nya pada tanggal 16 Desember 2023. Baik, sebelumnya telah dilakukan konfirmasi oleh bagian inventory untuk melakukan pembelian terhadap kotak kayu triple XL sebanyak 100 quantity dengan price yaitu 4 juta dengan dikenakan tax yaitu sebesar 11% dengan konfirmasi date-nya yaitu tanggal 16 bulan 12. Sebelumnya sudah dilakukan purchase request. Baik, di sini kita langsung saja melakukan pembelian, yaitu kita masuk ke modul purchase untuk melakukan order. Klik request for quotation. Vendornya yaitu PT Cahaya Abadi. Order deadline-nya yaitu tanggal 16. Kita klik ekspektasi sampainya yaitu kita buat tanggal 19. Deliver to my company receipt. Oke, untuk produknya yaitu kayu, kotak kayu,
kotak kayu triple XL sebanyak 100 kuantiti. Pajaknya 11%. Maaf, untuk deliver to ini atau kirim ke, kita akan mengirimkan ke warehouse PT Mitra Forwarding Worldwide. Receipt menerima. Jika sudah, kita klik save manually, send by email untuk melakukan negosiasi harga. Send. Nah, jika sudah, kita lakukan konfirmasi untuk order. Nah, jika sudah, kita lakukan penerimaan produk. Set quantity, validate, kembali lagi ke PO. Nah, untuk produknya di sini sudah diterima oleh bagian warehouse. Selanjutnya merupakan skenario terakhir, yaitu skenario penjualan normal dengan pembayaran parsial dan pelunasan pembayaran di akhir. 1 SO, 1 receipt, 1 invoice, dan 2 payment. PT Flamingo merupakan perusahaan yang memproduksi perhiasan dan aksesoris berkualitas tinggi. Dalam rangka memperluas distribusi produk mereka ke pasar internasional, perusahaan ini berencana untuk memesan jasa import valuable cargo melalui PT MWF. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa produk perhiasan dan aksesoris unggulannya dapat sampai dengan aman dan tepat waktu ke pelanggan di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan layanan ekspor yang handal dan berpengalaman dari PT MWF, PT Flamingo berharap dapat meningkatkan kehadiran globalnya, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat reputasinya sebagai penyedia perhiasan terkemuka di industri tersebut. Berikut merupakan rinciannya, yaitu ada produksi berat 0-500 kg dengan kuantiti 1, harga Rp2.000.000 dengan PPN 11% dan PPh 2,5%, serta confirmation date-nya di tanggal 16 Desember 2023 dengan packaging kotak kayu M, kuantiti 1 dengan harga Rp1.000.000, serta kawasan Korea Jakarta dengan cargo plan dengan estimasi 3-10 hari dengan harga Rp500.000 serta dengan pajak PPh 23,2%. Baik, untuk skenario keempat, kita sudah mendapatkan konfirmasi dari bagian freight bahwasanya PT Flamingo telah melakukan pemesanan valuable cargo berat 0-500 kg, kuantiti 1, price 2 juta, yang dikenakan pajak PPN 11%, PPh 22,5%, konfirmasi date tanggal 16 bulan 12 2023 dengan packaging kotak kayu ukuran M, kuantiti sebanyak 1 dengan kawasan yaitu Korea Jakarta dengan estimasi sampai yaitu 3-10 hari dengan harga Rp500.000 yang dikenakan PPh 23 sebesar 2%. Baik, di sini langsung saja klik modul sales.
kita buat quotation baru. Nah, baik untuk quotation-nya di sini, customer-nya yaitu PT Flamingo dengan expiration-nya itu tanggal 12, price list-nya itu specialty cargo dengan payment terms-nya itu 15 hari. Kemudian untuk produknya tadi yaitu valuable cargo sebanyak 1 quantity dengan unit price-nya itu 500.000, dikenakan pajak PPN keluaran sebesar 11% dan PPh pasal 22 2,5%, dan kotak kayu ukuran M untuk packagingnya sebanyak 1 quantity, unit price-nya yaitu 1 juta. Kemudian untuk pengirimannya yaitu Korea Jakarta, unit price-nya yaitu 500.000, kemudian tax-nya yaitu PPh pasal 23 2%. Nah, jika sudah seperti ini, kita send by email. Kita mengirimkan quotation ini kepada pelanggan, melakukan negosiasi harga. Untuk skenario ini kita asumsikan saja bahwa si customer ini PT Flamingo menyetujui harga kita. Karena dia sudah menyetujui harga dari kita lakukan konfirmasi. Nah, jika sudah kita lakukan konfirmasi, kita asumsikan bahwa barang tersebut sudah sampai kepada si customer PT Flamingo ini. Set quantity, kemudian validate. Kembali lagi ke sales order, create invoice, create and view regular invoice, create and view invoice. Invoice date-nya kita isi, tanggalnya kita samakan saja, tanggal 16. Kode transaksi kita isi 01. Save. Jika sudah, klik konfirmasi. Kemudian register payment. Untuk jurnalnya itu Bank Mandiri. Kemudian karena ini merupakan pembayaran parsial, yaitu dibayarkan pertama yaitu sebesar 1.500.000. Jika sudah, kita create payment.
Kemudian kita lakukan rekonsiliasi bank untuk pembayaran yang pertama. Tanggalnya kita buat tanggal 16. Labelnya yaitu penerimaan. Penerimaan dari customer invoice nomor 91, partnernya yaitu Flamingo, PT Flamingo. Kemudian amount-nya tadi yaitu 1.500.000. Nah, jika sudah, kita klik save. Nah, ini dia. Pembayaran dari PT Flamingo sudah tercatat, sudah terrekonsel atau masuk ke bank akun bank akun Mandiri PT Mitra Forwarding Worldwide Company. Baik, di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini bacaannya sudah dibayarkan sebesar 1.500.000. Baik, kita lakukan pembayaran yang kedua, yaitu kita klik lagi register payment. Jurnalnya yaitu Bank Mandiri. Untuk amount-nya yaitu 1.675. Untuk payment date-nya kita buat tanggal 17 bulan 12 2023. Jika sudah, kita klik yang create payment. Nah, ini statusnya berubah menjadi in payment. Kita lakukan rekonsil untuk pembayaran dari PT Flamingo yang kedua. Di sini kita create payment kembali. Ini kita buat tanggal 17. Kita samakan dengan customer invoice. Kemudian ini dibuat penerimaan. Customer invoice nomor 91. Partnernya PT Flamingo. Kemudian untuk amount-nya yaitu 1.675. Oke. Kemudian kita, jika sudah sesuai, kita klik save. Nah, untuk pembayaran PT Flamingo yang kedua yaitu sudah masuk dan sudah masuk ke akun banknya, akun Bank Mandiri PT Mitra Forwarding Worldwide. Baik, ini kita refresh. Nah, di sini hasilnya customer invoice PT Flamingo ini sudah berhasil dibayarkan. Baik, di sini kita akan download invoice. Nah, untuk invoice di sini dengan pembayaran PT Flamingo dengan nomor invoice 91 sudah berhasil dilunasi dan pembayarannya ini sudah berubah statusnya menjadi paid. Baik, untuk skenario per divisi, yang pertama yaitu
ACC 01A, skenario pembayaran customer invoice dengan down payment dan full payment. Baik, untuk itu kita ke modul sales. Kita buat quotation yang baru. Kemudian untuk customernya di sini, misalnya Asrafioni, tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 17. Untuk price-nya dibuat general cargo. Nah, karena berhubung bulan Desember ini sudah mendekati tahun baru, di sini kita menyediakan diskon Baik, di sini kita menyediakan diskon sebesar 50% dengan pengiriman Cina Sumatera. Diskon 50% ini berlaku untuk pembelian produk kita itu sebanyak 5 produk. Payment terms-nya itu 15 hari. Jika sudah, kita klik save manually. Kemudian kita send email untuk melakukan negosiasi harga. Nah, jika sudah, kita dan si customernya itu PT Asrafioni menyetujui, kita lakukan konfirmasi. Nah, jika sudah, di sini kita asumsikan saja untuk produk tersebut sudah sampai kepada customer yaitu PT Asrafioni.
Nah, jika sudah sampai, kita create invoice pembayaran secara down payment atau uang muka sebesar 5 juta. Create and view invoice. Ini untuk invoice date-nya kita buat tanggal 17 saja. Jika sudah, kita klik konfirmasi. Kemudian kita melakukan pembayaran register payment, Bank Mandiri, create payment, baik di sini untuk reconcile-nya, penerimaan, invoice nomor 92, partnernya yaitu PT Asrafioni, amount-nya yaitu sebesar 5 juta down payment. Jika sudah, klik save. Nah, maka di sini dia sudah berhasil terreconcile. Kita refresh. Nah, di sini dia sudah berhasil di-paid. Kita kembali lagi ke invoice. Untuk sales order PT Asrafioni, kita buat lagi create invoice. Kemudian regular payment atau full payment, create invoice. Untuk invoice date-nya kita buat di sini tanggal 18 asumsinya. Jika sudah, kita klik konfirmasi. Kemudian kita lakukan register payment. Bank Mandiri. Kemudian create payment.
Nah, untuk status pembayaran sudah berubah menjadi P. Baik, untuk skenario pertama sudah selesai. Baik, untuk skenario kedua yaitu pembayaran customer invoice dengan partial payment dan full payment. Baik, kita masuk ke sales lagi, kemudian kita create quotation. Jika sudah seperti ini, kita klik yang send by email untuk melakukan negosiasi harga. Jika sudah, kita akan konfirmasi, kemudian create in. Kemudian untuk barangnya, kita asumsikan barang tersebut sudah sampai kepada si pembeli, penerima. Setelah itu kita create invoice, regular payment, register payment. Karena dia partial payment dan full payment, maka untuk ini kita asumsikan saja dia sudah membayar sebesar
4 juta. Create payment. Nah, sudah berubah, kita lakukan rekonsiliasi banknya. Date-nya kita buat tanggal 17, kemudian label penerimaan customer invoice nomor 94, kemudian partnernya yaitu si PT Hippo Tatamus Indonesia. Kemudian untuk amount-nya tadi di sini 4 juta partial payment. Jika sudah, klik save. Maka partial payment sudah terreconcile. Kita refresh. Nah, dia sudah terbayarkan 4 juta. Kemudian kita register payment kembali. Bank Mandiri. Jika sudah create payment, maka statusnya ini berubah menjadi in payment. Nah, jika sudah, kita lakukan rekonsiliasi bank kembali. Ini kita buat ya tanggal 18. Kemudian untuk ini kita buat penerimaan customer invoice nomor 94 PT Hippo Tatamus Indonesia. Kemudian untuk jumlah yang mau dibayarkan yaitu 4.709.450. Jika sudah, kita klik save. Di sini sudah reconcile. Kita cek kembali, refresh. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi paid. Kita print, coba untuk melihat hasilnya. Baik, di sini dia sudah untuk resipnya sudah keluar, yaitu yang mana tadi melakukan partial payment sebesar 4 juta, kemudian dilakukan lagi full payment sebesar 4.709.450. Nah, dan selanjutnya kita akan membuat anggaran di bulan Desember 2023. Untuk langkah yang pertama, kita bisa masuk ke modul accounting. Selanjutnya masuk ke site modul accounting, lalu pilih budget. Sini bisa kita klik new. Untuk budgetnya kita namakan budget Desember 2023 untuk periodenya yaitu tanggal 1 hingga tanggal 21. Untuk yang pertama, kita akan masukkan budget untuk beban iklan. Beban iklan dengan analytic account, beban operasional, serta planning amount-nya sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya kita akan masukkan untuk budget telepon, air serta listrik dengan analytic account yang sama dengan plan
amount sebesar 10 juta rupiah. Dan yang terakhir merupakan budget untuk promosi sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kita bisa klik set, lalu confirm. Untuk skenario selanjutnya kita akan melihat reporting dari general ledger. Kita bisa klik item reporting, lalu klik general ledger. Berikut merupakan hasil reportingnya. Selanjutnya kita akan melihat reporting trial balance. Berikut merupakan hasilnya. Dan yang terakhir kita bisa melihat profit loss. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari divisi accounting PT Mitra Forwarding Worldwide. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.